Hai, nama aku Caca. Aku kemarin habis program IVF dan alhamdulillah programnya berhasil. Jadi sekarang aku dalam first trimester. Aku lagi mengusahakan hidup sehat biar bayi yang di kandungan aku juga ikutan hidup sehat dan perkembangannya juga baik. Memang aku ada masalah kista dan suamiku juga ada masalah, jadinya kita memutuskan untuk ya udah deh jalan terbaik kalau misalnya IVF, karena aku takut kalau teknologi kehamilan berbantu lainnya lebih costly kalau itu gagal terus. Jadi aku cari yang success rate-nya paling tinggi, yaitu IVF. We honor a man who has been an inspiration to our citizens. Waktu IVF perjalanannya ternyata panjang banget, yang harus dijaga itu banyak banget. Aku harus jaga kesehatan karena nggak boleh sakit, dan juga aku harus makan yang benar karena aku dikasih tambahan suntikan hormon. Jadi konsumsi yang makanan yang aku konsumsi juga harus sehat banget, karena kalau enggak takut hormonnya mengganggu hormon yang udah disuntikin ke badanku. Yang pasti harus istirahat banyak banget, tapi ada beberapa fase sih. Jadi waktu fase yang pertama, ketika masih suntikan pertama sampai suntikan ke-9, itu memang aku tidak disarankan mengkonsumsi kacang-kacangan karena ada protein nabati yang takutnya bisa nambahin hormon yang nggak diperlukan untuk tubuh aku saat itu, karena aku udah pakai suntikan hormon buat untuk mematangkan folikel-folikel telur yang ada di rahim aku. Jadi waktu itu nggak disarankan itu, dan disarankan banyak istirahat karena kalau sampai sakit takutnya efeknya nanti nggak bagus ke depannya, either nanti telurnya jadi nggak bagus atau badan aku sendiri susah untuk menerima obat-obatan yang lainnya juga. Jadi waktu lagi awalnya itu memang rasanya beda banget sih, kayak suntikannya aja hormonnya udah bikin badan rasanya beda, rasanya gerah, rasanya bloated, rasanya itu aja udah nggak nyaman gitu. Jadi apalagi kalau ditambah aku makan makanan yang nggak bener atau nggak sehat, itu rasanya lebih nggak nyaman lagi, kayak pernah lagi kurang tidur atau lagi terlalu capek. Memang itu pengaruhnya besar banget. Jadi waktu itu pola makan dan hidup sehat itu amat sangat diutamakan nih waktu IVF. Kalau MSG pengawet pewarna itu sama sekali tidak disarankan untuk yang mau program hamil ataupun yang mau hamil pada umumnya untuk perempuan-perempuan, karena itu bisa merusak regulasi hormon yang ada di tubuh, dan itu bahayanya bisa merusak either kandungannya, bisa merusak sel telurnya, bahkan buat suaminya juga bisa bikin kualitas sperma kurang baik. Yang pasti harus bahagia, tapi yang paling aku ngerasain efeknya buat kesehatan itu pola makan yang teratur. Kalau makan lagi nggak teratur itu badan tuh amburadul banget rasanya, kayak aku ada mah, jadi asam lambung aku gampang naik kalau makan yang nggak teratur. Terus badan jadi kayak nggak tahu kapan kenyang dan kapan lapar, jadi ya kadang-kadang makan terlalu banyak atau malah nggak makan sama sekali. Tiba-tiba badan rasanya jadi nggak enak. Jadi menurut aku pola makan yang teratur itu penting. Jadi untuk awal-awal yang mau mulai hidup sehat, aku sih nyaranin banget pola makan yang teratur, jam makan yang pasti, itu ngebantu banget. Jadi buat aku sehat itu bahagia dan pola makan yang teratur. Tidur juga sih, tapi aku masih susah juga tidur. Pasti kebanyakan perempuan pengen lah ngerasain yang namanya hamil, punya anak. Dan kalau bisa sih dari sekarang mulai hidup sehat, apalagi kalau udah tahu kita mau
mau apa ya, ngasih kehidupan buat orang lain gitu. Jadi kita ngasih yang terbaik buat diri kita, buat ngasih yang terbaik juga buat ke calon anak kita. Jadi ya start dari sekarang.